Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan kembali pada pagi hari ini. Untuk itu, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau memberikan hari yang baru. Kau masih memberikan kesempatan kami untuk berkarya dalam dunia ini. Untuk itu Tuhan, masuklah dalam hati kami, beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami ucapkan, pikirkan, dan apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan fisik karena sakit penyakit saat ini. Tuhanlah yang mau menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakitnya dan memberikan kesabaran dalam mereka menjalani proses-proses kesembuhan mereka. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami pergumulan hidup karena kesulitan ekonomi, karena perbedaan pendapat dengan sanak saudara, anak, orang tua, kakak beradik, atau apapun itu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menguatkan mereka. Tuhanlah memberikan jalan keluar melalui hikmat marifat yang daripada tangan Tuhan pada mereka dengan dasar kasih. Terima kasih Bapa. Semoga doa-doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Amin. Cara kerja dosa. Cara kerja dosa. Itu judul kita pada pagi hari ini. Landasan firman diambil dari Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Mungkin Anda mengira bahwa dosa tidak membahayakan. Namun pada akhirnya dosa akan membinasakan hidup Anda. Suatu hari seorang pria yang berprofesi sebagai pemain sirkus mencari anak ular untuk dilatih. Setelah memasuki sebuah hutan, ia berhasil menemukan 2 ekor anak ular yang masih kecil. Ia membawa pulang kedua anak ular tersebut ke rumah dan mulai melatih mereka. Awalnya ia melatih mereka membelit tangan si pemain sirkus, lalu juga kakinya. Setelah ular-ular tersebut makin besar, pemain sirkus makin berani melakukan latihan yang berbahaya. Ular-ular yang kini sudah besar dibiarkan membelit seluruh tubuhnya. Tetapi ketika ia menyuruh ular-ular tersebut untuk melepaskan lilitannya, mereka pun akan segera melepaskan lilitannya. Si pemain sirkus merasa bahwa ular-ular tersebut sudah cakap terlatih dan sudah saatnya ia mengajak mereka bermain sirkus. Selama beberapa kali ia melakukan atraksi bersama ular-ular kesayangannya. Semuanya berjalan lancar dan ia mendapat banyak uang dari penonton. Suatu hari ia kembali mengadakan atraksi yang dibanjiri oleh ratusan penonton. Tepuk tangan dan sorak-sorai penonton terdengar riuh rendah ketika sang pemain sirkus keluar bersama salah satu ular kesayangannya. Ia pun memerintahkan ular tersebut membelit seluruh tubuhnya. Lama-kelamaan belitan ular tersebut semakin kuat, dan ketika si pemain sirkus memerintahkan untuk melepaskan belitannya, ular itu tidak mau menurut. Sebaliknya ia membelit semakin kuat, sehingga pemain sirkus itu terjatuh dan mati lemas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah di atas merupakan gambaran dari cara kerja dosa. Awalnya dosa itu kelihatan tidak membahayakan. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang suka bermain-main dengan dosa. Mereka tidak merasa apa yang mereka perbuat itu akan dihukum karena daya pikat dan kenikmatan yang ditawarkannya. Ada orang yang begitu menikmati gambar dan film porno tanpa rasa bersalah. Hidup dalam kebiasaan berbohong tanpa merasa takut. Atau melakukan penipuan sana-sini untuk mendapatkan keuntungan. Merancang-rancangkan segala kejahatan untuk menjatuhkan orang, merasa kecewa dan tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain. Semua itu mereka lakukan dengan pemikiran bahwa hal itu adalah biasa
dan banyak orang yang melakukannya. Secara perlahan-lahan, dosa-dosa itu menyeret seseorang. Tanpa disadari, dosa semakin erat mengikat hidup orang tersebut, sehingga pada akhirnya dosa itu melahirkan maut atau kematian, yaitu kita menjadi warga neraka. Jika saat ini Anda merasa sadar masih hidup dalam dosa, segera putuskan ikatan dosa tersebut. Jangan menunda-nunda, karena semakin Anda membiarkan diri Anda hidup dalam dosa, semakin kuatlah dosa mengikat Anda. Akhirnya, mereka pasrah pada tipu daya dosa dan tetap hidup dalam dosa. Anda yang mengalami problem serupa, yang merasa sangat sulit untuk melepaskan diri dari dosa, datanglah pada Yesus. Ia sanggup membebaskan Anda dari ikatan dosa dan menjadikan hidup Anda benar-benar merdeka di dalam Dia. Tuhan, Engkau menyelidiki seluruh hidupku. Saat ini aku masih terikat dengan dosa. Lepaskanlah aku ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku mohon, amin. Semakin Anda mentolerir dosa, semakin kuat dosa tersebut mengikat Anda. Selamat pagi. Selamat berweekend. Selamat mampu untuk melepaskan ikatan dosa Anda. Dan rasakan kebebasan bersama Tuhan. Hidup Anda akan jauh lebih bersukacita, jauh lebih lega, jauh lebih mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.